Hai, kembali lagi dengan Sigma di sini. Kali ini aku akan membacakan bacaan general reading ya guys ya. Eh, Tentang perasaan dia padamu saat ini seperti apa. Semoga bacaannya resonate denganmu, bisa terbolak-balik juga ya. Oke, aku akan mulai untuk shuffle-nya. Untuk kalian semua, bayangkan nama seseorang yang saat ini sedang kamu rindukan atau kamu fokuskan, sebut namanya, kemudian kita fokus untuk kartunya, cek perasaan dia padamu saat ini seperti apa. Oke, bayangkan nama seseorang ya guys ya. Kita kaceng bareng-bareng, hmm, seperti apa orang ini, perasaannya padamu di hari ini. Oke, perasaan dia padamu di hari ini. Di sini seseorang ini merasa nyaman sebenarnya ya, merasa nyaman dengan hubungan ini. Dia udah menganggap kamu keluarga, sudah menganggap aman kamu tuh rumahnya gitu ya, sudah menganggap aman dengan hubungan ini. Dan di sini terlihat dia masih ada emosi ya, entah apa yang terjadi pada kalian, ada sedikit emosi yang mengganggu pikiran dia untuk saat ini. Kemungkinan dia ada kebingungan ya, sedang bingung untuk memikirkan sesuatu jalan keluar, entah mungkin sebenarnya di antara kalian ini sedang merencanakan sesuatu yang kemudian di dalam kalian ini belum ada kesepakatan ya. Jadi masih belum pasti seperti itu ya. Jadi untuk tanya suasana hatinya itu dia masih sedikit emosi, masih ada kebimbangan atau kebingungan, tapi sebenarnya dia nyaman sama kamu. Bisa jadi sebenarnya ini dia ada sesuatu yang ingin dibicarakan tentang perasaannya, tapi terlihat dia tidak berani untuk mengungkapkan ya. Mungkin karena dia rasa sayangnya kepada kamu itu, jadi dia takut menyakiti hati kamu atau akhirnya apa yang diungkapkan nanti bisa memperburuk suasana hati kamu begitu. Dan di sini terjadi bahwa dia ingin ada sebuah kenaikan level untuk hubungan kalian di sini ya. Bisa jadi seandainya saat ini kalian masih PDKT seperti itu, kemungkinan nanti akan ada naik level ya. Mungkin dia akan bicara tentang perasaan dia, atau yang saat ini kalian ini masih sedang bermusuhan, bermusuhan atau berjarak, atau dia lagi kalian berantem begitu ya. Ada terbaca dia akan memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Di sini juga dia adalah seorang pemimpin ya, atau banyak mendominasi dalam hubungan kalian. Di sini perasaannya ingin mendominasi atau memang terjadi banyak mendominasi di hubungan kalian ya, dianya ini. Tapi untuk rasa sayangnya itu tadi, untuk rasa sayangnya ke kamu itu, dia sebenarnya tidak main-main ya, karena udah menganggap kamu itu rumahnya, kamu udah dianggap keluarganya, bukan hanya sebuah pasangan. Cuman memang karena bisa jadi ini terlalu apa ya, terlalu punya sikap yang mendominasi itu tadi, jadi perasaan dia ini masih kesana kesini. Sebenarnya pengen mendominasi atau pengen memimpin dalam hubungan ini, tapi setiap tindakannya itu masih dalam aturan atau masih dalam, kalau dibilang dia masih mengerem ya.
Kalau misalkan dia mau marah, mau emosi sama kamu, diredam dulu. Ya itu tadi, karena masih ada rasa nyaman, aman menganggap kamu rumahnya, jadi masih ada rasa menghargai, seperti itu ya. Sebenarnya di sini juga terlihat dia tuh sedikit licik ya, dalam, menjalin hubungan dengan kamu nih sebenarnya dia sedikit licik, walau sifatnya dia sayang, tapi ada punya licik yaitu tadi, dalam hubungan ini ada sedikit niat dia untuk mendominasi. Ya seandainya kalian ini belum terjalin eee, apa ya, belum terjalin, hubungan yang pasti atau kalian masih PDKT, bisa jadi nanti ke depannya dia akan mendominasi hubungan ini. Jadi pengennya kamu yang nurut dia, seperti itu ya. Walau sebenarnya dalam hal ini dia masih merasa kamu itu, membuat dia nyaman dan aman, begitu. Cuman listriknya dia bahwa dia ingin menjadi pemimpin, di hubungan ini. Jadi apapun yang kalian nanti, eee, jalani dalam hubungan ini, dia ingin kamu tuh nurut sama dia. Ya itu tadi kelicikannya. Kemudian di sini kasus selanjutnya, mmm, di sini dia terlihat menganggap kamu itu adalah, bisa juga sebagai pasangan atau sebagai seorang ibu, kamu keibuan ya. Makanya kenapa kartu di awal keluar bahwa dia merasa kamu rumahnya atau keluarganya karena dia menganggap kamu ini ibunya. Seandainya yang menonton ini perempuan dan dia laki-laki, dia menganggap kamu ini sebagai wanita, selain pasangannya dia juga menganggap kamu tuh keibuan, makanya dia nyaman berhubungan dengan kamu, begitu ya. Seandainya belum ada komitmen, masih PDKT, ada kemungkinan nanti pas saatnya kamu udah, ada naik level untuk berkomitmen, ini orang cuman ya itu tadi jeleknya akan sedikit licik dalam berhubungan dengan kamu itu, akan itu tadi mendominasi karena dia di sini orangnya sedikit emosian dan juga orangnya ini ingin menganggap dirinya bos. Bukan dalam arti bos sesungguhnya ya. Kalau dalam kerjaan bisa jadi karena mungkin dia, lebih diutamakan sifat pemimpinnya, tapi kalau dalam hubungan dengan kamu dia ingin mendominasi, apapun yang dia bicarakan ingin kamu lebih nurut kepada dia. Kalau kamu perempuan masih oke ya, tapi kalau kamu laki-laki yang menonton, sedikit kayak, gimana ya, mungkin lebih tepatnya kamu lebih mengalah saja, bukan berarti kamu harus nurut yang seperti dia mau, bukan ya. Cuman terlihat di sini akan mendominasi hubungan itu dia nantinya ya, untuk kedepannya. Dan untuk kartu selanjutnya ini, mmm, terde ada beban ya sebenarnya ya, ada beban. Nanti kamu akan merasakan beban ya, untuk sifat-sifat dia yang seperti itu ya. Cuma saatnya nanti memang terjadi, tapi jangan percaya 100% ya guys ya. Semua masih bisa berubah, tergantung dari, hati dan pikiran kita yang berpositif untuk untuk berpikir positif untuk setiap hal yang terjadi di hidup kita ya. Cuma di sini terlihat, dalam hubungan ini karena sifat dia yang mendominasi, maka kamu akan sedikit merasa kesengsaraan atau beban dalam hubungan ini. Cuma kalau ditanya sayang, sayang banget. Sayang, dia merasa kamu adalah rumahnya, kamu adalah keluarganya, dan dimana kalau dia seorang pasangan yang udah menganggap pasangannya adalah keluarganya, berarti memang itu udah nyaman banget sama kamu. Dan dia menganggap kamu itu penuh kasih sayang, kamu keibuan, atau eh, di sini misalkan yang nonton laki-laki, dia menganggap kamu adalah ayahnya, begitu ya. Tapi tentu saja sebenarnya setiap hubungan satu sama lain itu tidak ada yang boleh saling mendominasi. Yang pasti di sini harus ada keseimbangan ya. Kalau ingin lebih maju dalam hubungan harus saling mengalah. Entah itu tidak membedakan gender, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, harus saling mengalah begitu ya untuk kedepannya. Dan untuk bacaan ini
Ini hanyalah fun reading ya, jadi untuk kalian jangan sepenuhnya percaya, semua pasrahkan aja kepada Tuhan Yang Maha Esa, kembali ke diri kita masing-masing, di hati kita, pikiran kita positif, maka yang akan kembali ke diri kita adalah hal-hal yang positif juga ya. Jadi tetap semangat, ini hanya bacaan reading, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, terima kasih.